Bos Cheng, kita sudah sampai. Selamat datang. Masih ada tempat kosong? Meja 9, terima kasih. Wanita di sana, minuman yang sama. Tunggu sebentar. Ini punyaku, aku yang pergi. Kalian shoot, siapa menang siapa pergi. Bye. Lagi. Kertas. Xiao Chen. Meja 9. Aku menang. Hai Welian. Hai. Welian, selalu pilih kasih. Halo, Tuan. Ini daftar minuman di toko kami. Whisky ya? Merek apa yang dibutuhkan? Black Label. 1 gelas atau 1 botol? 1 botol. Kami juga punya piringan camilan dan piringan buah. Apakah Anda membutuhkannya? Boleh juga. Kalau begitu 1 piringan camilan. Baik. Totalnya 680. Kembaliannya tidak usah. Terima kasih. Kamu di sana memesan 1 botol Black Label dan 1 piringan camilan, tapi tipnya banyak. Lumayan banyak. Akhir bulan nanti gajimu ditambah. Apa yang kamu katakan padanya? Tidak ada, sama seperti yang lain. Khusus merebut tamu dan pilih yang royal. Kalian bilang dia datang sendirian. Ada pacar tidak? Dia tampan sekali dan begitu royal. Seharusnya tidak mungkin tidak punya pacar. Ayo, kita adu. Siapa yang bisa mentraktirnya makan, dialah pemenangnya. Kupikir aku bisa. Siapa yang mau ikut? Kudengar dia bekerja di bidang keuangan. Tahun ini baru kembali dari luar negeri, selalu sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk urusan cinta. Sangat disayangkan. Sayangnya, tidak ada yang bisa menang. Maaf, saya mau tanya, tuletnya di mana? Di sana, terima kasih. Menurutku, orang yang sukses dalam karir itu workaholic, cuma tahu kerja lembur, bikin bete banget. Jadi bisa dibilang, gak bisa dapat anggur, bilang anggurnya asam? Oke, kita batalin aja. Tunggu dulu. Saya gabung sekarang masih bisa? Di sini ya, hari ini langka banget bisa komplit gini. Rayain ulang tahun Dewi Kian-Kian kita. Malam ini, kita main puas ya. Jangan nanti jangan suruh cewek minum. Saya suruh cewek minum? Yushen, saya kayak gitu? Iya banget kamu. Blue Moon. Kok namanya kayak familiar banget? Kian, kenapa kamu pilih di sini? Buat pesta ulang tahun? Ini apa? Yang Yan Xiaochen kerja sebagai host di sini? Kerja di sini bukan berarti jadi host, oke? Semua jangan sebarkan rumor lagi. Dan saya udah diskusi sama Xiaochen. Di mana kita rayain? Ya rayain di sini. Dia bisa dapat komisi, sekalian hentikan gosip-gosip itu. Dia balik. Bisa pakai mic? Oke, bisa. Terima kasih. Ini aja kakek. Bisa pesan wine yang bagus enggak? Bisa dong? Hai, ganggu bentar ya. Pak di meja nomor 9, halo. Pak di meja 9, Anda. Halo, saya mau ajak Anda makan bersama. Saya benar-benar sangat tulus.
pengen ajak Anda makan, tempatnya udah saya pesan. Waktunya Anda yang tentuin, restoran ini. Bangunannya megah banget, suasana makannya juga cozy banget, makanan utara selatan lengkap. Makanan Cina Barat ada semua, ada juga berbagai BBQ. Berbagai sup pilihan Anda, yang mau Anda makan. Di sana ada semua. Ini kata-kata apa sih? Kalau ini menang, saya makan mejanya. Cewek ini keren ya, berani banget. Nekat banget, berani amat. Saya benar-benar tulus, pengen ajak Anda makan. Tolong setuju ya, oke? Oke, Tolong ya, tolong. oke. Aku janji. Meja kita ini kayu asli, nanti bisa sakit perut, kayaknya. Oke. Kian, Oke, itu. Pinggu, bisa bantu teman-temanku. Dibawa ke ruang dalam, ya? Makasih, terima kasih banyak. Aku nyusul ya. Wah, bisa juga, mikirin cara kayak gini. Biar dia nggak bisa nolak, hebat. nggak nyangka banget. Xian Xiaochen ini, baru aja putus sama Shen Hou. Udah ada target baru. Memang harus lihat sendiri baru percaya. Akhirnya aku tahu gimana caranya bisa dapetin Shen Hou. Houzi kali ini sia-sia deh usahanya. Si Yan Xiaochen udah move on dari dulu. Kian, mau minum apa? Kamu aja yang pilihkan, aku kurang ngerti. Gini aja, aku yang siapin buat kamu, ya? Makasih, Tunggu sebentar ya. masih aja santai kayak nggak ada masalah. Memang tebel muka aja. Boleh lihat nggak, hadiah apa yang kalian kasih? Selamat ulang tahun, Kian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kian. Si empunya hari jadi. Ini yang aku siapin. Ini dari Shen Hou. Bukan. Punyaku nggak dilihat sama sekali ya? Nanti aja dilihat. Cakep nih, coba dipakai, coba. Ayo dipakai. Aku bantu. Bagus nggak? Bagus. Bagus banget. Kian, kami siapin cemilan buat kalian. Makasih. Ayo. Telepon Houzi. Houzi, kapan datengnya? Kapan kamu dateng? Cuma kamu yang belum. Kian, Houzi minta aku gantikan dia. Bilang selamat ulang tahun, dia nggak bisa datang. Kalau gitu, tolong sampaikan terima kasih ke dia. Kian bilang terima kasih. Kamu sibuk aja. Kenapa dia nggak datang? Nggak datang juga bagus, biar nggak lihat beberapa orang di sini. Yang genit-genit, nggak enak juga lihatnya. Haiwan, aku nggak aman. Kalau masih ngomong sembarangan lagi, lain kali jangan salahin aku. Ada lagi lain kali, kamu mau ngapain, Liu Shen? Xiao Chen, duduk bareng main sama kita. Waktunya kerja, nggak main dulu. Kalian main yang seru ya. Selamat ulang tahun. Jangan pada cuma duduk diam, ayo. Selamat ulang tahun buat Kian. Terima kasih, selamat ulang tahun. Makasih banyak. Ayo, selamat tahun. Selamat ulang tahun. Nona Yan. Halo. Kok kamu tahu aku Margayan? Aku tanya bartender barusan. Yan Xiaochen, kan? Iya. Ada apa? Sepertinya kita belum janjian, waktu makan barengnya. Pak. Maaf, boleh minta bantuan? Bantuan apa? Begini, aku barusan taruhan sama rekan kerjaku. Taruhannya, kalau kamu setuju, makan sama aku bisa dapat uang. Tentu kamu cuma bantu pura-pura aja. Cuma sebentar, nggak ganggu waktu kamu. Boleh? Kamu butuh uang banget?
Aku cuma terjebak di sini. Nggak enak mundur. Tapi kalau dapat uang, aku bagi setengah sama kamu. Deal. Ini uang yang aku menangkan tadi. Bagi setengah buat kamu. Pas banget. Sebenarnya aku bantu, bukan karena uang. Aku suka ketulusan dan keluguanmu. Tapi aku udah janji, aku udah berkomitmen. Aku harus tepati. Tetap terima kasih udah bantu malam ini. Walaupun aku tahu uang segini mungkin gak cukup buat bayar minumanmu. Kalau kamu beneran mau terima kasih, mending penuhi janji makan itu. Oke deh. Karena sudah bilang, karena sudah selesai. Waktunya terserah kamu. Mungkin besok, mungkin lusa. Atau mungkin N tahun lagi. Besok, oke? Oke. Boleh minta nomor telepon? Besok lebih mudah dihubungi. Minumnya harus habis, ya. Pasti. Ini nomorku. Tapi uang ini. Nomor teleponku, Cheng Siwan. Kalau ada keperluan, bisa hubungi aku. Berhenti, mau kemana? Mau kemana? Houzi aja gak masalahin, ngapain kamu ribet? Kamu gak tahu hari mereka putus? Houzi minum sampai mabuk, sampai sekarang masih gak bisa move on. Aku biasanya lagi ya, susah angkat telepon. Langsung aja, kirim pesan aja ke aku. Oke, besok ketemu. Makasih ya malam ini. Dah. Lihat tuh, lihat tuh. Ayo pergi. Ayo, udahlah, ayo pergi. Halo, bukannya aku bilang kirim pesan aja? Aku sudah di depan sekolah kalian. Aku pikir sekarang mungkin jam istirahat siang. Kamu pasti bisa angkat telepon. Kok kamu tahu aku sekolah di mana? Cuma nebak aja. Biasanya anak-anak yang kerja part-time milih tempat yang dekat sama sekolahnya. Kalau tebakanmu salah gimana? Mungkin aja. Tapi kayaknya tebakanku nggak salah. Hai. Ayo, makan yuk. Lihat cowok itu, ganteng banget ya. Iya, kok bisa suka sama dia sih? Kantin sekolah kita sudah sampai. Nanti kali desain sama desainer yang terkenal. 2 lantai, bisa muat 1.000 orang sekaligus. Di sekitar sini, nggak ada yang lebih besar atau lebih megah dari ini. Jadi aku traktir kamu di sini. Oke, Kuah malatang di sekolah kita ini bisa diminum. Loh, kios mie ini. Enak banget. Silakan, rebus, ikuti. Ambil, lontong, paket bawang. Nah, di sini ada malas yang cool. Kalau suka pedas, ini pilihan yang bagus. Mereka juga punya churrasco Brasil dan kebab Turki. Ada berbagai lauk lezat, lengkap dengan lauk hewani dan nabati, sehat bergizi. Lihat, ada fish and chips ala Inggris, sushi roll Jepang, kalau kamu punya. Kebiasaan makan dessert setelah makan. Di sini ada buah-buahan segar, yogurt, dan dimsum ala kanton. Oh iya, di sana juga ada sup gratis. Boleh tambah sepuasnya. benar-benar cita rasa masakan dari utara selatan, timur barat berkumpul. Masakan Tionghoa, Barat, lengkap semua, dan ada juga berbagai macam barbecue. Berbagai macam sup bisa kamu pilih, apapun yang kamu mau makan. Di sini ada semua. Wah, benar-benar ada semua jenis sup ya. Suasana makannya juga nyaman. Kamu nggak keberatan? Kenapa aku harus keberatan?
Terus kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Pesan saja, aku makan apa aja boleh. Oke, kalau gitu kamu cari tempat duduk dulu. Aku yang pesan. Oke. Sudah lama nggak makan di kantin. Rasanya kayak balik ke masa-masa sekolah. Makasih, Cheng Siwan. Kamu di mana? Aku cari kamu. Ada apa? Gak ada apa-apa, gak boleh cari kamu. Kalau nggak ada apa-apa ngapain dicari? Laki-laki yang makan sama kamu di kantin hari itu siapa? Jangan-jangan pacar baru? Kita baru aja putus, kecepatanmu jangan sampai bikin kaget. Waktu aku masih pacarmu, susah banget ngajak kamu kencan. Ini bukan pacarmu, kok bisa makan bareng? Ya makan bareng aja. Gimana kalau besok kita jalan-jalan bareng juga? Nggak boleh. Makan sama orang lain boleh, ketemu aku nggak boleh? Kasih aku muka dong. Selama aku belum punya pacar baru, kamu juga jangan punya pacar baru. Dasar apa? Dasar kamu yang duluan bilang suka sama aku. Aku bilang, kok kamu tahu aku belum kenyang? Kamu batalin janji sama bos Luo, bilang mau makan. Sekarang bilang belum kenyang. Anak kecil itu beneran beli untuk satu orang aja? Anak kecil. Jangan pura-pura, Laoli udah cerita ke aku. Aku nggak sungkan ya. Lapar nih. Tetap kamu yang ngerti selera aku. Ini nggak buat kamu makan, jangan berasumsi sendiri. Kasih sarung tangan itu. Aku bilang, ini bukan buat aku, buat siapa? Jangan ikut campur, pokoknya bukan beli buat kamu. Lagi pula aku cuma beli satu porsi, nggak ada jatah buat kamu. Kiaoyu, ini nggak bener ya. Kamu bilang mau ngasih makan malam buat seseorang. Kok cuma beli satu porsi, nggak beli dua porsi? Kamu memang pantas jomblo. Ya udah, jangan ikut campur, kelaparan sendiri aja. Kenapa? Timbul nurani? Mau kasih sisa buat aku? Kamu kok aneh? Aku kelaparan, jadi aneh. Udah, nanti aku pesanin buat kamu. Makasih. Kamu beneran nggak mau pertimbangkan lagi? Kesempatan rekomendasi masuk S2 ini sangat langka. Banyak teman sekelas di jurusan yang lagi daftar. Tapi cuma nilai dan kualifikasimu yang paling cocok. Aku sekarang udah siap cari kerja. Sayang banget. Terima kasih, Pak Wang. Butuh apa? Di sana pesan satu Cosmopolitan, satu Long Island Iced Tea. Oke. Oh iya. Kamu sama tamu yang kemarin, udah tentuin waktu makannya? Udah selesai makannya. Cepet banget. Helga, Kayaknya nggak cuma makan doang ya, sesederhana itu. Lah kamu iri apa cemburu? Aku nggak iri, nggak cemburu juga. Orang tajir emang nggak gampang digantungin. Ini buktinya. Udah berapa hari, nggak kelihatan dia datang lagi. Sekarang aku udah ngerti. Ngerti apa? Hari itu aku nggak bolehnya bantu kamu.
Selamat datang. Selamat datang. Dia hari ini nggak kerja? Kerja. Silakan duduk. Silakan, tamu. Saya di sini. Silakan lihat menu minuman. Auliwea lagi sibuk. Mau minum apa? Berdua. Auliwea, ada tamu cari kamu. Cepetan. Oke. Tunggu sebentar. Berdua. Dia langsung datang. Mau lihat dulu menu minumannya? Tuan Cheng, Anda datang. Bawa teman. Halo. Kalian mau minum apa hari ini? Saya seperti biasa. Kamu lihat mau minum apa? Bawa 1 botol Blue Label. Oke. 1 botol, kamu habiskan? Kalau nggak habis, bisa disimpan. Ya disimpan saja. Lagi pula kamu sering kesini kan? Bisa juga bikin kartu member, biar lain kali belanja. Bisa dapat diskon, plus camilan gratis. Minumannya segera. Tunggu sebentar. Welian, 1 botol Blue Label, 1 formulir member. Wah hebat, pesan Blue Label plus daftar member. Bonus kamu bulan ini pasti double. Pulpennya. Oh ya, kamu punya pacar belum? Tanya-tanya buat apa? Kalau belum, jangan buru-buru, pilih pelan-pelan. Harus pilih yang teliti. Sekarang zaman, pria baik susah cari. Menurutku, dia cukup baik sama kamu. Minuman ini pesan temannya, bukan dia. Es batu. Kamu, percayalah sama mata saya. Saya udah lihat banyak orang. Nggak bakal salah. Formulir member ini, isi nomor teleponnya. Lalu tanda tangan saja. Tunggu sebentar. Ini keuntungan member. Terima kasih. Silakan dinikmati. Ayo, ngapain lihat-lihat? Ini yang kemarin, bikin kamu nggak kenyang itu. Anak kecil ya? Minum aja minumanmu. Cewek cantik. Pinjemin duit receh dong. Saya memang nggak punya duit receh. Saya punya Alipay, transfer aja ke saya. Saya nggak pakai Alipay. Kalau Yubao, Apaan tuh? jangan banyak omong. Kasih HPMU. Halo, Kami udah tutup. Bapak, saya Cewang. Dari siapa? Yan Xiaochen. Dia baru saja pergi. Ada apa? Kamu siapa dia? Pacar. Pintu belakang. Terima kasih. Cepat. Bang, aku beneran nggak punya. Cewek kecil. Berani-beraninya kamu ganggu dia. Benar. Ampun, jangan pukul lagi. Ada apa sih? Shen Ho, ayo pergi. Cepat panggil polisi, cepat pergi. Halo, 110? Yan Xiaochen, aku baru saja selamatkan kamu. Harusnya kamu bilang terima kasih, dong. Kalau kamu nggak muncul, aku juga bisa atasi. Wah, hebat banget kamu. Mau aku coba semprot kamu? Tunggu dulu, tunggu. Apa? Ambil. Ini seragam kerjamu. Mulai sekarang, aku bosmu. Apa yang aku suruh, harus kamu lakukan. Yang nggak boleh, jangan lakukan, intinya. Semuanya harus dengar aku. Kalau gitu, mau aku lakukan apa untukmu? Aku mau kamu jadi pacarku.
Jam setengah 11 pagi, aku tunggu di tepi danau kampus. Telat 1 menit denda 100, jangan lupa pakai seragam kerja. Kalau aku nggak salah ingat, kita sekarang seharusnya. Dalam hubungan pacaran, nggak perlu aku ingatkan. Jarak antara pasangan, kan? Oh ya, kalau mau pegang tangan, bilang langsung aja. Terima kasih ingatannya, aku hampir lupa. Pelankan. Mereka berdua udah baikan? Cuma main basket beberapa menit, rasanya ketinggalan info penting. Houzi yang rugi 5 digit, ya. Lihat, kan? Kok mereka berdua bareng lagi? Ada apa sih mereka berdua? Siapa yang tahu? Bos, bisa lepasin? Telapak tangan udah basah kuyup. Kalian bisa lihat di lembar ini. Ada penjelasan detailnya. Oke. Bisa dipelajari lebih lanjut. Halo teman, coba lihat dong. Makasih. Nanti habis ini mau ngapain? Waktu kerja udah selesai, ya waktunya pribadi dong. Urusan lo apa sih? Kalau di sekolah, harusnya masih termasuk waktu kerja kan? Aku mau ke job fair. Gitu aja langsung pergi? Memang kenapa? Setidaknya pakai baju formal dong. Kamu nggak tahu ya, orang-orang di bidang finansial itu suka lihat penampilan. Kamu. Aku punya kemampuan, dan gak semua orang cuma lihat cara kamu berpakaian. Dah, aku pergi dulu. Gak nyerah sebelum ngalamin susah ya? Aku punya kemampuan. Aku mau lihat kemampuanmu. Yan Xiaochen. Gak ada yang mau terima kamu ya? Kamu gak tahu harus pakai baju formal? Kamu tahu di mana bisa beli baju formal yang murah tapi kelihatan bagus? Kalau mau yang bagus ya beli di mall. Murah tapi kelihatan bagus. Aku nggak tahu. Aku deg-degan nih, nggak tahu bisa diterima nggak ya? Nilai Yan Xiaochen bagus banget ya. Terima kasih. Kenapa kamu mau gabung sama perusahaan kami? Aku sangat yakin sama perkembangan perusahaan ini. Menurut aku perusahaan ini sangat menghargai talenta. Dan pekerjaan ini cocok banget buat aku. Aku yakin pasti bisa kerjain dengan baik. Oke deh, kamu pulang dulu tunggu pengumuman. Ini bahasa Inggrisku bagus. Bisa kasih kesempatan lagi nggak? Pulang dulu tunggu pengumuman. Makasih ya. Maaf, terima kasih. Gak apa-apa. Minumanmu, Bu. Makasih. Silakan dinikmati.
2 gelas anggur merah, makasih. Oke, Silakan disimpan. tunggu sebentar ya. Lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Masa? 2 gelas anggur merah plastiknya. Dia makin keterlaluan aja. Ini udah berapa kali? Nyuri pelangganku, kayaknya dia sengaja. Lihat pelanggannya orang asing. Langsung pakai bahasa Inggris, pengen banget semua orang tahu. Dia mahasiswa universitas ternama. Datang. Ada tempat kosong? Kenapa cuma diam? Ajak tamu dong. Pak, meja nomor 90. Terima kasih. Cepat kerja. Oliwaya. Teman saya bilang, dia nggak perlu tambah minuman lagi. Oke, Terima kasih. Hai. ada yang bisa saya bantu? Hai, Pak Chen. Lama nggak ketemu. Kamu lagi latihan speaking. Sambil kerja part-time-nya? Iya, betul. Dulu waktu kuliah di Amerika, aku persis kayak kamu. Karena speakingku nggak terlalu bagus, jadi aku harus latihan terus tiap hari. Kamu rajin banget latihan. Apa karena mau lulus? Mau cari kerja? Iya, Sekarang kondisinya memang gini. Perusahaan Cina. Interviewernya orang Cina juga, tapi wajib pakai bahasa Inggris. Cari kerjanya susah ya? karena aku nggak punya banyak pengalaman interview, jadi bahasa Inggris interviewku juga nggak terlalu bagus. Selalu ditolak. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Kebetulan lagi nggak terlalu sibuk. Kamu mau bantu aku? Aku dulu kerja dan tinggal di luar negeri cukup lama. Jadi bahasa Inggrisku lumayan. Lagi pula, perusahaanku juga lagi rekrut, aku juga termasuk. Interviewer yang berpengalaman. Oliwaya. Oke, mau minum apa hari ini? Blue Label. Minuman simpanan. Baik, tunggu sebentar ya. Kenapa kamu nggak mau terima tawarannya? Aku dengar tuh. Kamu tipe orang yang nggak mau ambil kesempatan. Serius, aku dengar dari Pingkuo. Dia sukses di bidang finansial, karirnya bagus banget. Kalau kamu bisa belajar sama dia, buat interview kelulusanmu. Sangat membantu. Kalau gitu menurutmu, latihan bicara dengannya malah jadi bonus tambahan. Iya, Transaksi ini harus adil, kan? Dia ngajarin aku bicara. Terus aku kasih apa balasannya? ngapain mikirin itu? Lama-lama ketemu. Baru tahu orang lain mau apa. Kalau ada yang nggak beres, langsung cabut aja. Lagi pula, mungkin dia cuma benar-benar ngehargain kamu. Cepetan, minuman yang dia simpan kemarin. Minuman Tuan Cheng. Tadi aku sempat mikir. Sebenarnya, Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo. Aku di sini baik-baik aja, cuma lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Nggak ada waktu buat pulang. Kalian jaga kesehatan ya. Sering-sering ke Shanghai. Silakan. Tuan Cheng, ini ada jurnal Bapak. Tadi mau bilang apa ya? Bapak juga orang Hangzhou ya? Iya. Kok, kamu juga? Iya, dari Kabupaten Fuxian. Bapak dari mana? Kamu dari Fuxian? Aku di kota. Wah, berarti kita dekat. Iya. SMA pertama di Fuxian itu, kan sekolah unggulan provinsi. Waktu SMP, aku hampir pindah ke sana. Aku SMP-nya di SMA pertama itu. Oh ya? Berarti aku hampir jadi senior kamu. Aku akhirnya sekolah di SMP Eksperimen. SMP eksperimen. Aku pernah ke sekolah kamu. Ikut lomba matematika. Terus yang kasih hadiah. Kepala sekolah Luan. Kepala sekolah Luan. Waktu aku sekolah, dia masih wali kelasku. Waktu kamu sekolah, dia udah kepala sekolah ya? Iya. Oliwaya. Oke, aku duluan ya. Silakan diminum pelan-pelan. Camilan yang dipesan kemarin masih ada? Oke, tunggu sebentar ya. Daerah itu emang aneh banget. Beberapa menit yang lalu, orang ini masih sama kayak tamu lain. Semuanya kayak tanaman air yang mengambang di kota besar ini. Mengambang di bawah lampu neon Shanghai. Lampu merah dan anggur hijau, pesta pora yang memabukkan. Kita tak bisa melihat satu sama lain,
dan juga tak perlu melihat. Tapi sekarang, aku merasa di belakangnya tumbuh akar-akar. Menjadi pohon yang sangat nyata. Dan akar-akar pohon ini, aku sangat mengenalnya. Tempat yang disebut kampung halaman. Dia juga jadi sangat akrab, seolah-olah. Kenapa Bapak bantu saya waktu itu? Tolong menolong sedikit antar teman, wajarkan. Apalagi kita masih satu kampung. Kamu pikir-pikir dulu, butuh bantuan, telepon saya. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Pinjem pulpen dong. Kembaliin. Pinjem bentar. Kembaliin. Kembaliin. Udah kembaliin. Kalian berdua ngapain? Ke perpustakaan gak baca buku yang benar. Lain kali jangan datang lagi. Saya juga nggak mau ke sini. Apa? Kamu ngapain? Ayo pergi. Buku. Pergi. Lari-lari di perpustakaan ngapain? Jurusan mana? Berhenti. Jurusan Perdagangan Internasional, Shen Hou. Terang-terangan mesra di perpustakaan, guru juga nggak ngurusin. Kian-kian, di grup udah tersebar. Katanya Yan Xiaochen sama Shen Hou, waktu bersama, nggak kayak sikap dingin. Yang biasa di depan kita, nggak kayak gitu. Saya dengar dari Zhao Yuhuan, kayaknya Shen Hou buat nyelamatin muka. Jadi bayar? Sewa Yan Xiaochen buat acting. Bayar? Berapa? Kayaknya 30.000 ya. Dia pakai alasan apa? Dia mana ada harganya segitu? Kamu bilang Shen Hou gila ya? Nyonya Liu, boleh tanya pendapat Anda tentang hasil penanganan kecelakaan suami Anda? Nyonya Liu, berdasarkan rekaman CCTV, kecelakaannya terjadi karena suami Anda menerobos lampu merah. Kenapa Anda masih terus menekan pihak lain? Menurut informasi kami, Anda berkali-kali di rumah sakit, kantor polisi. Meneriak-meneriak pengemudi itu pembunuh. Kalian jangan rekam dia lagi. Apa mau membalas ganti rugi dari pihak lain? Iya, Nyonya Liu. Bu. Kamu ini pembuat onar, kami berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Berutang padamu di kehidupan sebelumnya, kamu pembuat onar. Kamu pembunuh. Maaf. Kok kamu tidur di sini? Maaf, cuma agak capek. Aku duduk istirahat bentar. Terus ketiduran, maaf. Gak apa-apa? Jaga kesehatan ya. Terima kasih.
Sampai ketemu, dadah. Ini tip yang barusan dikasih. Hari ini hasilnya lumayan, kayak biasa bayar akhir bulan. Aku ambil barang dulu. Kamu ngapain? Kenapa? Kamu nabrak aku, malah tanya kenapa? Terus kenapa? Jangan pikir aku gak tahu. Hari itu kamu buat ketemu dia, di depan toilet. Diam-diam godain dia. Orang band pada lihat. Gak nyangka anak kampus ternama, orang pinter. Kelakuannya sama aja kayak yang jajanan di pinggir jalan. Oliweya. Bau apa sih? Busuk banget. Kamu ngapain? Sekarang udah agak segar. Jangan lupa ambilin piring itu buat aku. Makasih. Kerja. Yan Xiaochen, selain cari kesempatan, hidupmu gak ada pilihan lain. Pak Cheng, kapan Anda ada waktu? Halo, Pak Cheng. Besok lusa hari Minggu, Anda ada waktu? Bagus sekali. Bagaimana kalau datang ke kantor saya? Cuaca di luar dingin, tidak cocok di luar ruangan. Selain itu, kita berlatih bahasa Inggris wawancara secara khusus. Di tempat umum, kamu pasti tidak bisa leluasa kan? Baiklah. Kalau begitu, sudah sepakat. Sampai bertemu minggu depan. Oke. Tolong berikan alamat kantormu. Terima kasih. Gedung Suhui, lantai 8. Sepuluh menit lagi, kita bertemu di gerbang sekolah, kita pergi nonton film. Saya ada urusan, izin tidak datang hari ini. Kamu kan tidak bekerja hari ini. Saya ada urusan lain, tidak bisa datang hari ini. Terima kasih. Awalnya saya sudah rencana untuk menjemputmu di bawah. Ternyata kekhawatiranku tidak perlu. Silakan. Kamu datang sendirian ke tempat asing. Ternyata saya sudah mendapatkan kepercayaanmu. Saya bekerja di bar, orang macam apa yang belum pernah saya temui. Cuma merasa kamu sedikit aneh. Aneh di mana? Kita cuma bertemu secara kebetulan. Tapi kamu terus membantu saya berkali-kali. Silakan duduk di mana saja. Kita bisa mulai sekarang kan? Ini resume saya dan bahan persiapan wawancara. Tidak balas WhatsApp, denda 100.
Houzi sedang menunggu telepon. Tidak juga. Lalu kenapa kamu terus melihat ponsel? Siapa yang mau main? Kalau kalah salahkan Mulo. Kian. Halo Singlai, naskah untuk departemen promosi. Ada di kamu kan? Ada di saya kirim sekarang, tunggu sebentar ya. Oke. Saya tidak main lagi. Saya mau belajar. Di luar sedang hujan. Houzi mau kemana? Perpustakaan. Shenhou mau kemana? Dia bilang mau ke perpustakaan, sudah saya kirim ke kamu, bye. Bagaimana rasanya? Menurut saya masih belum cukup bagus. Sebenarnya bisa dilihat. Kamu sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk wawancara. Wawancara memang perlu persiapan. Tapi ingat, cobalah untuk jujur pada dirimu sendiri. Wawancara mungkin jabatannya lebih tinggi, pengalaman sosialnya lebih banyak. Tapi mereka juga pernah melewati usia kalian. Mereka tidak berharap kalian yang belum lulus kuliah. Bisa sangat hebat. Yang lebih mereka perhatikan adalah apakah kepribadian dan potensi kalian cocok dengan budaya perusahaan. Kok tidak paham? Aku kasih contoh ya, 4 kantor akuntan besar. Mereka lebih suka orang yang rajin dan tekun. Bank investasi lebih suka orang yang ambisius dan cerdas. Perusahaan konsultan mengharapkanmu aktif dan suka dinas luar. 4 bank komersial milik negara mengharapkanmu hati-hati dalam bicara. Pintar. Kalau seseorang yang cocok kerja di bank investasi, sayangnya masuk ke bank komersial milik negara. Bukan hanya tragedi baginya, bagi perusahaan juga. Merupakan pemborosan sumber daya. Sebaliknya juga sama. Sebenarnya pewawancara kadang menolak seseorang. Bukan karena orang itu tidak cukup hebat, tapi karena pewawancara berdasarkan pengalamannya dulu. Menilai orang ini tidak cocok dengan perusahaan ini. Kalau jawaban wawancara dipersiapkan dari awal gimana? Kamu selalu bisa cari cara yang licik. Terpaksa hidup. Kalian baru mau lulus kuliah. Kurang percaya diri dan buru-buru, selalu ingin dapat pekerjaan. Hanya sekadar pekerjaan. Karir adalah hal yang dilakukan seumur hidup. Dalam kondisi realitas memungkinkan, sebisa mungkin pilih arah yang sesuai dengan kepribadian dan hobi sendiri. Pekerjaan pertama dalam hidup sangat penting, kalau salah pilih, butuh usaha besar untuk memperbaikinya. Hebat. Sangat hebat. Aku sampai ingin mendaftar kelas pelatihan kerja Bos Chen. Entah masih ada kesempatan tidak ya? Hari ini kan akhir pekan. Kok kamu datang ke kantor? Kalau bukan karena akhir pekan ke properti, ambil beberapa barang. Bagaimana aku bisa beruntung melihat Bos Cheng mengadakan aktivitas pribadi yang sangat bermakna di kantor. Hujan turun. Selamat bersenang-senang. Kamu juga. Dah. Bicara sedikit sebagai orang yang sudah berpengalaman. Semoga bisa membantumu. Sangat membantu. Kamu jauh lebih hebat dari pewawancara yang pernah kutemui sebelumnya. Kalau bisa diwawancarai olehmu beberapa kali lagi, seharusnya aku bisa menghadapi mereka dengan lancar. Sebenarnya kita bisa sering bertemu untuk berlatih bahasa Inggris dan teknik wawancara. Tidak merepotkanmu? Tidak, aku baru pulang ke Indonesia. Juga belum punya banyak teman, waktu luangku banyak. Terima kasih sudah membantuku 2 kali ini, tapi kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja padaku. Aku tidak mau berhutang budi. Lewat beberapa kali pertemuan ini, aku semakin menghargai ketulusanmu, aku membantumu. Bukan hanya karena kita satu daerah. Sebenarnya aku juga ingin merekrutmu menjadi karyawan perusahaan kami. Dari wawancara yang baru saja kamu lakukan padaku, aku sudah belajar banyak teknik, kedepannya seharusnya tidak akan terlalu gugup lagi, jadi aku akan berlatih lagi. Oke. Kami akan merekrut karyawan baru akhir tahun ini.
Kalau saat itu kamu belum menandatangani kontrak, bisa pertimbangkan perusahaan kami. Di mana? Aku sedang dalam perjalanan kembali ke kampus. Hujan deras di luar. Bagaimana kamu pulang? Seorang temanku punya mobil, kebetulan searah jadi mengantarku pulang. Temanmu yang mana? Cheng Ziwan, kamu tidak kenal. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia di sampingmu sekarang. Iya, Oke, aku mengerti. Pacar ya? sekarang dia bosku. Kupikir kalian sudah berbaikan. Masih berselisih ya? Pak, nanti sampai di gerbang kampusku. Berhenti di gerbang kampus saja, mobil pribadi tidak boleh masuk. Oke. Terima kasih. Shen Hou mengantar Qian Qian kembali ke asrama. Ini baru cara yang benar. Untuk menjalani cinta kampus, sudah kubilang, dia dengan Xiao Chen dulu cuma buat gengsi. Sekarang, akhirnya pakai naskah yang benar. Wei Tong, tunggu bentar. Sebentar, hujannya deras banget. Aku turun dulu, ayo. Nggak usah. Ayo. Hati-hati. Payung ini kamu pakai dulu aja, di mobil masih ada. Oke, makasih. Kok kamu di sini? Kenapa nggak boleh? Aku kan murid sekolah ini. Memangnya kenapa aku nggak boleh di sini? Makasih ya anterin aku pulang. Aku sama temen duluan ya. Oke. Dadah. Orang itu kelihatannya familiar. Kalian berdua dulu pernah makan bareng di kantin, kan? Iya, Kamu nggak balas chatku karena dia? Dia mau nembak kamu, ya? urusan lo. Kita kan udah putus. Aku mau sama siapa, itu hak aku. Kamu mau sama siapa, itu juga hak kamu. Yan Xiao Chen, maksud kamu apa? Halo, ada apa? Kamu hebat juga ya. Kamu sama yang nganterin. Nggak kasih tahu aku? Kamu keren banget. Kamu ngomong apaan sih? Coba lihat grup, rame banget. Dari dulu mereka jadian, udah tahu nggak bakal lama. Mereka berdua emang nggak cocok. Menurutku, Shen Hou akhirnya sadar. Wajah asli Yan Xiao Chen. Memutuskan balik ke jalan yang benar, kali. Aku kurasa kamu salah paham, kakinya kesleo. Jadi aku gendong dia balik asrama. Nggak ada hubungannya sama aku. Kamu cemburu, ya? Nggak, Kamu emang cemburu. kamu. Kekanak-kanakan. Aku serius, kamu beneran salah paham. Aku nggak peduli. Aku cuma temenin kamu jaga gengsi aja. Kamu hanya perlu bayar saja. Jadi, di dalam hatimu, hubungan kita berdua hanya hubungan sewa-menyewa saja. Aku bayar, kamu bermain peran bersamaku. Yan Xiao Chen, apakah kamu sama sekali tidak pernah menyukaiku? Aku akan menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu benar-benar pernah menyukaiku? Kembalikan padamu. Apa maksudmu? Tidak satu sen pun yang diambil.
Apa yang kamu maksud ini? Sudah waktunya ini berakhir. Jelaskan semuanya dengan jelas. Apakah saya belum jelaskan dengan cukup jelas? Mukamu sudah terselamatkan, semuanya sudah berakhir. Yan Xiaochen. Akhirnya kamu anggap aku apa? Sebagai pekerjaan. Selama ini aku yang meminta kamu, mengikutimu, menempelimu. Untukmu, aku bahkan rela kehilangan martabatku. Bagaimana dengan aku? Di mana martabatku? Bukankah semua ini cuma taruhan yang kamu pasang dengan mereka? Kamu selalu benda ini bersamamu. Apakah kamu selalu menunggu kesempatan? Yan Xiaochen, apakah aku sangat menjengkelkan bagimu? Jelas-jelas kamu yang duluan minta putus. Maaf, aku yang dari awal sekali. Bukankah hanya butuh uang saja? Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Mana yang tidak ada hubungannya dengan uang? Ya. Mungkin cara yang salah, tapi di dalam hatiku. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Yan Xiaochen. Apakah kamu tidak pernah sedikit pun punya perasaan padaku? Tidak. Sama sekali tidak. Baik. Yan Xiaochen. Baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. $132.310. Bukan. Kenapa tidak kau jawab teleponku? HP aku dikunci. Dikunci lagi? Sudah berapa kali kamu kunci HP ini dalam 2 bulan ini? Ayo maju. Anak ini sudah gila. Sudah mulai lagi deh. Berikan kuncinya padaku. Mana aku tahu di mana kuncimu? Berikan padaku. Aku tidak ambil kuncimu. Ada apa? Kamu tidak bisa nyentuh ya, Xiaochen. Kamu nyentuh aku kan? Apa yang kamu lakukan? Bukan. Kamu taruh di sini. Apa kamu gila ya? Jangan menunggu lagi. Kamu tidak akan pernah menunggunya, oke? Kalau aku Shenhou cari Yan Xiaochen lagi nanti. Aku jadi cucu kalian deh. Kuncinya sudah dimakan ikan. Kasihan sekali anak ini. Ayo maju. Kalian ini babi ya? Kok kamu di asrama hari ini? Tidak perlu kerja paruh waktu? Kamu tidak perlu ngerjain skripsi? Urusi urusanmu sendiri aja. Terus kamu juga urusi urusanmu sendiri. Halo. Halo temannya, saya Wuting dari Tonghui Finance. Saya mau konfirmasi lagi masalah gaji denganmu. Setelah kamu masuk perusahaan kita, masa magangnya 3 bulan. Selama magang gajinya 5.000 per bulan, setelah jadi karyawan tetap akan naik jadi 7.000.
Kalau ikut proyek keuangan juga dapat komisi, apakah kamu ada masalah? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nanti saya hubungi kamu lagi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Xiao Chen, aku dengar kamu sudah lulus. Wawancara di Tonghui Finance dan dapat surat penerimaan mereka ya? Iya benar. Selamat ya, kamu yang pertama di jurusan kita. Yang dapat surat penerimaan kerja yang layak. Kalau iri, usahain sendiri aja dapatkan. Malah ke sembarang tempat juga kamu tidak bakal dapat surat penerimaan. Kamu dapat surat penerimaan? Hebat banget ya. Tonghui cuma perusahaan menengah doang. Bukan S1 Cahaya Pronunciation Capital. Apa yang kamu sombongkan? Kamu tidak punya apa-apa loh. Kamu memang mau pergi kerja ke sana? Pasti mau pergilah. Gaji magang 5.000. 7.000 setelah jadi karyawan tetap, cuma orang bodoh yang ngelak. Tapi menurut aku, kamu jangan cuma lihat gaji sekarang doang. Kamu bisa kirim lamaran ke perusahaan yang lebih bagus kan? Aku dengar S1 Cahaya Pronunciation Capital akan segera buka lowongan magang. Dengan kemampuanmu, kamu bisa coba daftar. Terima kasih. Aku akan pikir-pikir dulu. Tapi 2 bulan terakhir, kamu selalu murung. Akhirnya ada hal yang menyenangkan. Sebelumnya aku pikir Shen Hou. Hentikan, jangan sebut namanya. Dia sudah menghilang dari dunianya. Aku mau cuci baju dulu. Dia dan Shen Hou benar-benar sudah berakhir. Jangan-jangan akan ada drama reuni lagi? Sudah 2 bulan tidak kontak. Seharusnya sudah benar-benar selesai. Akhirnya kembali normal lagi.